gitu. Dan Hamas itu kan sekarang ini seperti bukan yang kemarin Wilson kan. Hamas ini adalah partai, Pak. Hamas ini adalah partai sama dengan Fatah. Cuman pada tahun 2006 ini kan Hamas menang. Hamas menang itu karena dia memang ada wakil di parlemen. Dan Hamas itu ada di seluruh Palestina. Memang kantor-kantornya ada di jalur Gaza. Ini supaya saya meluruskan, kemarin ada Wilson ya kan, ada Stephen Holly itu. Saya pengen Ya, ya, jadi gini, Pak Paul, saya mau nanya singkat aja. Tadi di live saya yang tadi itu ada rakyat jelata yang mendesah, terus dia nanya juga tadi saya nggak keburu ambil datanya. Mungkin saya mau tanya di sini aja. Kan di Gaza itu kan ada rumah sakit Indonesia ya, Pak ya. Nah, yang rumah sakit Indonesia itu sebenarnya yang bikin tuh orang donasi ke sana, orang Indonesia yang donasi, apa emang pemerintah Indonesia secara resmi gitu bikin rumah sakit di sana gitu. Mungkin itu aja pertanyaan saya hari ini, Pak. Terima kasih. Ada yang selalu membela dengan membabi buta, selalu membela Palestina yang sebetulnya duduk perkaranya tidak tahu pasti di satu pihak. Nah, ini yang banyak sekali kelompok ini. Tetapi ada pihak lain yang memang tahu dari sejarah berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab, antara konflik Palestina dan Israel itu akan selalu didasarkan pada firman Tuhan dan tidak membabi buta. Nah, saya tanya, apa tanggapan kamu tentang konflik Palestina dan Israel? Dia bilang ini bukan konflik tentang agama, gitu kan? Cuman saya kasih bukti juga nih. Tadi Hananya Naftali baru posting isi rekaman telepon dari pihak Israel yang menelepon salah satu penghuni dari gedung yang akan diledakkan. Isinya begini, Pak. Pak, kalian harus mengungsi dari gedung, harus evakuasi dari gedung tersebut. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, Reaksi Nusantara Channel dibangun untuk mengecek materi yang terkandung di dalam narasi atau informasi sumber berita sesuai materi di dalam video yang kami tayangkan. Tujuannya ialah menampung pengetahuan atau penilaian yang berbeda-beda untuk dijadikan bahan pertimbangan. Untuk mengetahui keganjilan dari materi yang terkandung di dalam video yang kami sajikan, Anda bebas berpendapat tapi diharuskan real dengan fakta dan tidak ada unsur idolaisme atau keterpihakan. Hindari kata yang tidak pantas ditayangkan, atau menyerang sesama anggota subscriber Reaksi Nusantara dengan mengejek atau saling menyalahkan. Dan sebaiknya Anda yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Supaya komentar Anda bisa kami respon dengan baik, bermanfaat dan efisien, dan kami akan beri tanda pin pada komentar Anda yang berkualitas untuk membangun daya dan pola pikir positif. Jadikanlah Reaksi Nusantara ini sebagai komunitas, sebagai wadah dari perbedaan pendapat yang belum tentu sesuai fakta. Dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya untuk mengundang lebih banyak masukan atau pendapat yang kita perlukan. Terima kasih dan selamat melanjutkan menyimak sampai selesai supaya tidak terjadi gagal faham. Salam damai bersama Reaksi Channel untuk Indonesia. Paul itu jadi orang top itu banyak yang masuk kan. Ya kan, jadi kami juga minta kepada rekan-rekan juga, ini kayaknya sudah masuk di sini. Kalau mengomentari itu harus pakai data gitu loh Pak. Ya kan, supaya kita tidak juga ikut membuat bingung orang-orang yang mendengarkan yang ada di sini, karena yang di YouTube kan juga ribuan. Yang di Zoom sendiri setiap saat ada 100. Jadi kalau ada misalkan saya memberikan sesuatu, dibalaslah dengan data. Jadi bagus kan, seperti yang tadi Susu udah bilang, karena itu nanti terjadi sesuatu konflik yang tidak bagus. Karena seperti yang habis kemarin Pak Paul langsung memberikan data-data bangunan-bangunan hancur, ternyata memang korban jiwanya banyak ya. Jadi itu bukan Hollywood, ini adalah realita, real. Kita berbicara real. Hollywood itu yang memanipulasi, itu beda lagi. Terima kasih sebentar Pak Paul. Ini jadi begini ya. Di sini ini kan kita punya channel ini juga ikut memberi pelajaran kepada mereka-mereka semua ya. Karena yang nonton pasti bukan hanya Kristen. Segala macam agama ada di channel ini, terutama yang di YouTube. Karena juga ada rekan-rekan yang memberikan masukan ke saya itu, mereka selalu di luar. Saya bilang masuk dong, namanya juga Pak Siul juga. Pak Siul juga, dan dia wartawan senior tuh. Tapi saya suruh masuk, nggak mau Pak. Jadi saya bilang masuk dong Pak Siul, itu nggak enak Pak Indro. Udah masuk aja deh, Pak Indro kasih informasi ke Pak Paul, saya sudah lama loh ikut Pak Paul. Oh ya nggak apa-apa deh, saya bilang itu. Makanya saya kaget, saya pikir Pak Siul itu Pak Siul teman saya. Dan dia bingung loh Pak Indro itu agamanya apa sih? Dipikirkan yang dulu Pak. Jadi makanya kan saya bilang enggak, saya kan udah Kristen udah lama. Terus begini Pak,
Jadi mereka ini rekan-rekan yang membabi buta seperti mendukung. Terus saya juga heran juga kalau aparat kepolisian pun juga tidak pandai. Saya tidak yakin kalau mereka tidak tahu bahwa Hamas itu siapa sih sebenarnya. Itu loh. Kalau dia tahu Hamas itu siapa, Hamas itu tidak identik dengan Palestina mestinya. Karena Palestina itu kan, Pak Paul juga kemarin sudah mengulas sedikit, Palestina itu ada hubungan baik dengan Israel. Karena kalau mereka merekrut tentaranya atau pasukannya, itu selalu berkolaborasi dengan Israel, Pak. Beda dengan Hamas kan mereka bisa merekrut anak-anak kecil juga bisa, karena Hamas ini adalah relawan. Al-Qassam itu adalah relawan, jadi mereka itu juga yang sering menculik orang-orang yang ada di Palestina. Mereka menculik, mereka jadikan tentara-tentara dia, pasukan-pasukan dia itu untuk melakukan bom bunuh diri, gitu. Terus mereka melakukan ya namanya intimidasi kepada warga yang lain, gitu. Jadi kita berharap mereka-mereka yang di sini tahu, karena pertama itu kan saya membaca kenapa kok Indonesia itu bisa membela Palestina, itu ternyata mazhabnya itu sama, Pak, sama-sama dengan Sunni, ya kan? Dia punya mazhab itu sama, Sunni. Saya bilang apa hanya gara-gara Sunni kok langsung membela? Kok terus sekarang ini pihak kepolisian juga sepertinya seolah-olah meletakkan bahwa nama Palestina itu sangat keramat, sehingga dia itu mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Kapolri itu tidak benar. Dan yang disayangkan LBH yang ada di Indonesia, terutama LBHI deh yang resmi, yang membantu rakyat. Tapi ternyata sekarang tidak ada suaranya. Justru seharusnya kan seperti kemarin yang kejadian di Lombok dan di Bengkulu itu harusnya kan dibantu. Karena dia tidak tahu hukum. Dan itu semestinya bisa dipatahkan hukum itu. Gitu loh. Undang-undang ITE yang langsung bahwa ini seperti diterapkan seperti menghina agama Islam itu tidak benar, karena kan tujuannya Palestina. Memang mungkin mereka mulutnya saya tidak tahu kasar kan, tapi ya itu kan bisa diadakan pendekatan, diberi pengertian. Karena sebaliknya mereka menghina dengan Israel, menghina Amerika, menghina Perancis terutama kemarin ya kan, sampai luar biasa gitu, Pak. Ya kita mengharapkan aja begitu. Channel ini kita memang bersuara supaya pihak-pihak lembaga bantuan hukum bantu dong saudara-saudara kita, itu semua saudara-saudara kita kok. Dan kalau misalkan ini pun juga kita ikut renyuh, Pak. Renyuhnya apa? Sampai hari ini, Pak, itu ada 219 korban dari pihak Palestina. Hamas mungkin hanya beberapa, tapi itu real rakyat Palestina. Gitu loh. Dan yang anak-anak itu ada lumayan juga. Dan di pihak di pihak Israel ada korban sampai 12 jiwa. Yang luka-luka juga banyak 300 orang. Tapi dari pihak Palestina itu yang luka-luka ada 1.500 orang. Dan properti yang dia itu hancur, Pak. Properti yang hancur itu di Palestina luar biasa. Dia ada 6 gedung, terutama 6 gedung itu gedungnya gedung Telkomnya punya si Hamas, untuk komunikasi dia ke seluruh Timur itu dihajar memang. Itu selain gedung-gedung dia punya Hamas itu ada kantor-kantornya itu ada 6 gedung, 184 properti yang ada di Palestina itu hancur. Makanya kemarin kalau Paus Fransiskus itu mereka merasa bahwa oh ini memang jadi hancur-hancuran, itu saya juga menyadari, karena dia adalah kasih kan, menjalankan kasih Kristus. Memang korban ini dua-duanya banyak. Dan apalagi sekarang itu jet tempur daripada Israel sudah turun semua, Pak. Karena kemarin dia kurang presisi mungkin dari jalur Gaza, dia ditembakkan dari Israel kurang presisi, dia masuk pakai roket, pakai jet-jetnya dia, supaya dia bisa pas, tepat di sasaran. Tapi sasaran pun kalau dia tamengnya anak-anak dan perempuan, kena juga ini. Gitu. Dan Hamas itu kan sekarang ini seperti bukan yang kemarin Wilson kan, Hamas ini adalah partai, Pak. Hamas ini adalah partai sama dengan Fatah. Cuman pada tahun 2006 ini kan Hamas menang. Hamas menang itu karena dia memang ada wakil di parlemen. Dan Hamas itu ada di seluruh Palestina. Memang kantor-kantornya ada di jalur Gaza. Ini supaya saya meluruskan, kemarin ada Wilson ya kan, ada Stephen Holly itu. Saya pengen meluruskan bahwa ini kenyataannya.
Jadi seperti apa yang Ramsi bilang, tidak mungkin membasmi Hamas. Memang tidak mungkin karena Hamas itu ada di penduduk-penduduk Palestina juga gitu. Ini yang sangat disayangkan. Mereka selalu korbannya ya korban penduduk Palestina pasti banyak gitu. Suruh berhenti mereka nggak bisa berhenti. Makanya Netanyahu kan bilang ini hari ini adalah hari serangan keempat. Dia mau betul-betul menghabiskan tempat-tempat itu, peluncur-peluncur roket daripada Hamas ini. Mampu nggak sampai berapa lama kita nggak tahu. Semoga jeritan daripada kita itu Pak Paul lebih keras. Kita hanya mengusulkan saja kan, memberi masukan supaya didengar oleh semua saudara-saudara kita yang ada di YouTube bahwa Hamas adalah teroris. Terima kasih Pak. Betul. Hamas adalah makanya kita suarakan. Ya. Pak Paul, tadi saya kelewatan ya Pak? Ya. Pak Paul. Ya lanjut. Saya mau tanya sebentar ya Pak Paul ya. Ya, Shalom, Rahayu, buka, cus, gubrak. Makasih ya Pak ya tadi pagi udah datang ke live perdana channel saya dengan Nabi Raja Uti juga tadi ya, terima kasih banyak Pak. Dan juga Jonas Jojoba juga tadi muncul. Ya, jadi gini Pak Paul, saya mau nanya singkat aja. Tadi di live saya yang tadi itu ada rakyat jelata yang mendesah, terus dia nanya juga tadi saya nggak keburu ambil datanya, mungkin saya mau tanya di sini aja. Kan di Gaza itu kan ada rumah sakit Indonesia ya Pak ya. Nah, yang rumah sakit Indonesia itu sebenarnya yang bikin tuh orang donasi ke sana, orang Indonesia yang donasi, apa emang pemerintah Indonesia secara resmi gitu bikin rumah sakit di sana gitu? Mungkin itu aja pertanyaan saya hari ini Pak, terima kasih. Kayaknya udah dibahas itu kemarin pemerintah Indonesia ya, berapa miliar itu kan? Ya, dari pemerintah Indonesia. Saya sudah berikan Pak, saya sudah berikan data-datanya. Ada 128 miliar. Pemerintah ya, 28 miliar. Ya, kita udah bahas. 128 miliar, tanahnya Palestina, dibangun 2 tahun dari 2009 sampai 2011. Yang memprakarsai adalah Jos Rizal orang Mercy, ya kan, dia bekerja sama di sana. Mercy, ya. Dan jadi dia itu ada kebetulan di dekat jalur Gaza situ. Jadi kalau kemarin dia kena, karena rumah sakit itu juga akhirnya dibuat mereka yang Hamas kalau lari masuk ke situ juga gitu. Itu waktu pemerintahan SBY Pak. Pemerintahan SBY. Dan itu yang Mercy kita tahu, Mercy adalah juga termasuk organisasi kemanusiaan, selalu dia masuk di Syria, di Yaman, di Hamas. Dia selalu memang condong ke situ. Kemarin yang dia dekat dengan Habib Rizik. Terima kasih, Pak. Iya, lanjut. Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ya, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih. Ya, Pak Nugroho. Sorry, nggak sempat saya tadi nganterin anak saya vaksin Pak, susu kuda. Saya lihat. Oh iya, Pak Hendro. Iya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Pak Nugroho. Gubrak lagi. Terima kasih Pak Paul atas kesempatan diberikan ya. Selamat petang. Ya. Salam Rahayu. Om Swastiastu, Salam, dan Merdeka. Kita bersuara ya. Mohon maaf, 2 hari belakangan saya tidak mengikuti pembicaraan di sini di channel Pak Paul karena ada keperluan. Nah, ini hari baru sempatnya. Saya tidak banyak yang mau, singkat saja ya. Setiap kali ada konflik antara Palestina dan Israel selalu akan membawa pengaruh di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia menjadi terbelah. Ada yang selalu membela dengan membabi buta, selalu membela Palestina yang sebetulnya duduk perkaranya tidak tahu pasti di satu pihak. Nah, ini yang banyak sekali kelompok ini. Tetapi ada pihak lain yang memang tahu dari sejarah berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab, antara konflik Palestina dan Israel itu akan selalu didasarkan pada firman Tuhan dan tidak membabi buta. Nah, meskipun ini hanya kelompok sedikit. Nah, biasanya selama ini kelompok kedua ini ada kelompok lain juga yang meskipun itu Muslim tapi bisa memandang persoalan dengan jernih. Nah, lebih bersifat netral. Konflik Israel Palestina bukan konflik agama. Bahwa sesungguhnya Palestina memang Israel itu diakui punya hak sebagai negara yang berdaulat untuk
dan punya hak untuk mempertahankan diri atas serangan-serangan yang terjadi ke wilayahnya. Nah, konflik saat ini sesungguhnya kita pahami kan sebetulnya konfliknya antara Hamas yang memang punya doktrin mau melenyapkan Israel dari muka bumi, seperti halnya keinginan Iran punya keinginan seperti itu juga. Nah, memang ini Hamas ini menjadi kaki tangannya, dapat support dari Iran. Mereka tidak kalau Iran mengekspor senjata, tidak memungkinkan akan di-intercept nanti di tengah jalan oleh Israel. Nah, mereka mengekspor cara atau teknologi, memberikan teknologi, cara-cara untuk membuat roket itu kepada Hamas. Nah, konflik terakhir ini sesungguhnya adalah konflik Hamas dengan Israel. Karena apa? Ya yang kita pahami sudah antara ada penyebab yang kecil yang akhirnya dengan membabi buta Hamas menembakkan roket-roket ke Israel. Otomatis tentu secara logika Israel bolehlah menghadiri agar menjadi sasaran sana. Hanya sampai ribuan. Terbukti sampai ribuan roket ditembakkan ke Israel. Nah, apakah Israel akan diam saja? Ya, tentu saja tidak. Karena dia negara yang berdaulat dan punya hak untuk mempertahankan diri. Tapi repotnya di Indonesia masalah ini telah membelah bangsa Indonesia. Dan pemerintah mestinya harusnya berdiri netral, tetapi kok malah ini kan sekarang ini kan dengan dalih kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya kan Palestina itu sudah merdeka, ya diakui PBB 15 November 1988, tetapi tidak dengan jujur menyampaikan itu ke rakyat seolah-olah Palestina itu belum merdeka, masih dijajah, ditindas Israel. Nah, ini kan sebenarnya pemerintah ini sebetulnya tidak jujur dan mengkhianati sendiri amanat konstitusi, harus ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia, dan mestinya itu dengan cara berpihak netral, berdiri netral. Jadi kalau ada orang yang membela Palestina, nah itu yang sebagian besar yang karena berdasarkan Muslim Brotherhood itu, ada orang yang tahu betul, pihak lain yang bolehlah membela Israel. Ya, dulu diam saja, tapi mulai sekarang tersedia untuk bisa berbicara. Melalui channel inilah kelompok ini harusnya memang harus berbicara dan bersuara agar ya kebenaran dapat disampaikan. Kalau selama ini dengan membabi buta bahwa ternyata yang didukung itu adalah teroris, itu sungguh suatu hal yang kita sayangkan. Hamas bukan semata Palestina, karena resminya Palestina pemerintahnya adalah Fatah. Nah, Hamas adalah kelompok yang dikategorikan sebagai teroris oleh beberapa pihak, termasuk oleh PBB setahu saya. Nah, inilah sangat disayangkan pemerintah kita itu membabi buta dengan mendukung yang disebut sebagai kelompok teroris. Karena itu kita tuh harus bersuara, tidak usah takut. Ya, hanya dengan bersuara lah bisa disampaikan, karena kita tidak mungkin bertindak dengan memerangi bangsa sendiri, ya. Energi kita arahkan ya dengan selain bersuara. Kalau tadi setuju dengan apa ya ide Pak Paul, ya, energi kita tidak untuk berperang antar orang Indonesia sendiri, tapi kita memerangi kemiskinan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan berdiakonia. Tapi itu ya, ini melalui channel ini kita menyampaikan bahwa agar pemerintah itu jangan membabi buta mendukung pada kelompok teroris. Nah, ini sekali lagi. Oke, sudah balik lagi. Terima kasih. Tertangkap message-nya. Oke. Oke, saya screen dulu nih. Saya screen dulu. Sudah saya siapkan. Saya, Pak. Ya, Pak Stefan Oli, silakan. Iya, Pak. Shalom semuanya, shalom. Om Swastiastu, ya Pak. Ini tadi saya berbicara dengan teman Muslim saya, Pak, ya. Ini orang yang saya percaya, untuk diskusi lah gitu, Pak, sedikit tentang agama, karena pikiran dia agak terbuka gitu, Pak. Nah, saya tanya, apa tanggapan kamu tentang konflik Palestina dan Israel? Dia bilang ini bukan konflik tentang agama, gitu kan? Cuman saya kasih bukti juga nih. Tadi Hananya Naftali baru posting isi rekaman telepon dari pihak Israel yang menelepon salah satu penghuni dari gedung yang akan diledakkan. Isinya begini, Pak.
Pak, kalian harus mengungsi dari gedung, harus evakuasi dari gedung tersebut karena kami akan meledakkan gedung tersebut karena ada Hamas di situ. Begini balasan jawaban dari penghuni dari gedung tersebut. Kami tidak bisa mengungsi hanya dalam waktu 1 jam begitu kan? Kenapa kalian mau meledakkan gedung ini? Kalau kalian mau meledakkan, ya ledakan saja. Kami siap mati. Gitu. Itu kata mereka. Loh, ini yang ditelepon itu orang-orang Palestina, Pak, bukan Hamasnya. Kalau kalian mau bunuh kami, ya bunuh saja. Kami siap mati, katanya. Itu ada di postingan Hananya Naftali. Nah, terus tadi kalau soal teman saya itu mengatakan, wah ini berarti memang warga Palestina itu memang dicuci otak dari kecil oleh Hamas begitu, Pak. Nah, terus saya tunjukkan lagi video dari tentara Israel yang di depannya ada seorang bapak-bapak dan anak-anak sedang memegang bendera Israel, anak kecilnya berumur sekitar 6 atau 5 tahun lah. Terus ayah dari orang Palestina ini mendorong anaknya, menyodorkan anaknya agar melempari pasukan IDF yang ada di depan. Ya. Nah, tetapi ketika anak tersebut sudah mendekati pasukan IDF, apa yang terjadi? Pasukan IDF menyalami anak kecil tersebut. Sementara ayah dari anak tersebut mengatakan, tembak saja anak saya itu. Ini kan yang kalian lakukan kepada kami. Tembak saja anak saya itu. Coba Bapak pikirkan itu bagaimana seorang ayah bisa menyodorkan anaknya, mendidik anaknya agar melempari pasukan IDF. Tetapi apa yang terjadi kan? Dia menyalami, si pasukan IDF menyalami anak tersebut dengan ramah. Dan kalau soal korban, Pak ya, ini kalau misalnya berperang, rudal itu nggak mengenal namanya kamu seorang disabilitas, kamu anak kecil, kamu perempuan, kamu bapak-bapak ataupun pemuda. Yang namanya berperang ya seperti itu. Kita nggak punya pilihan kan, kita membela diri. Tapi memang resiko dari perang itu ya ada korban. Sedangkan kalau dari pihak Israel, mereka mempunyai pertahanan yang kuat. Sedangkan dari pihak Hamas, mereka menjadikan orang Palestina itu sebagai tameng. Itu, Pak. Nah, kalau soal saya sih lebih percaya versi cerita yang dijelaskan oleh orang mantan dari salah satu pemimpin Hamas yang namanya Mossab Hassan Youssef. Itu saya pernah nonton videonya 1 jam lebih. Dia menjelaskan bagaimana orang-orang Hamas ini merekrut pemuda-pemuda Palestina atau remaja Palestina untuk menjadi anggota mereka, dan itu diancam, Mbak. Kalau nggak mau mereka diancam. Dan itu merupakan brainwash, Pak. Kita bayangkan dari tahun 1988 bagaimana Hamas berdiri sampai 2021 sekarang sudah berapa generasi? Sudah 2 generasi yang dicuci otak, sehingga semakin lama orang-orang Palestina ini ya pro Hamas begitu, Pak. Coba kita renungkan. Saya sih lebih percaya versinya Mossad Hassan Youssef. Dia jelas-jelas orang Hamas begitu, Pak, dan orang Palestina juga. Dia secara rinci dia menjelaskan apa yang terjadi antara konflik Israel dan Palestina. Bolehlah kita semua di sini menonton video dari Mossad Hassan Youssef, itu sangat jelas diceritakan oleh beliau. Dan untuk Indonesia ini sih gimana, Pak ya? Saya sebenarnya kalau nilai-nilai Pancasila itu, saya dulu itu pendukung Jokowi, pro banget saya pendukung Jokowi ini. Saya membela kalau misalnya waktu Pilpres, saya bela-belain. Wah, semua saya belain, Pak. Sampai saya debat sama teman saya gini-gini. Kamu harus milih Jokowi begini. Cuman saya belajar politik juga dan sejarah dari bangsa ini. Ya memang salah satu diskriminasi dari di Indonesia ini ya tidak adanya demokrasi yang jelas gitu, Pak. Contohnya, ini kan sudah bisa dilihat dari contoh kecil, misalnya tentang Kementerian Agama, hanya ada Kementerian Agama Islam. Ini kan sudah jelas bahwa mereka menginginkan sebagai pemimpin dan tidak boleh ada orang non-Muslim yang menjadi presiden, gitu, Pak.
Ini kan sudah jelas. Kalau misalnya pengen adil ya ada Kementerian Agama Kristen, ada Kementerian Agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu kan jelas. Dan ini cuma ada satu. Ini kan sudah jelas bahwa pemerintah Indonesia memang ingin menerapkan Indonesia ini ya sebagai negara Muslim ya begitu. Cuman kemana arahnya nanti di masa yang akan datang, ini kan perlahan-lahan ya, efek khilafah itu perlahan-lahan. Apakah nanti jadi seperti Brunei Darussalam? Apakah nanti menjadi seperti Iran? Kita nggak tahu kan. Saya dulu pendukung Jokowi. Wah, semakin ke sini saya lihat, ya kalau kata Pak Hendro sih, ini sih Pak Jokowi ini seperti melemparkan bola lah, memancing lah gitu. Terus nanti strategi di belakangnya ya skakmat begitu kan. Nah ini kan pernah ada berita Pak, Jokowi memberikan sumbangan kepada istri dari teroris yang berasal dari Sukabumi. Ini diprotes oleh almarhum, kita bilang ya, almarhum Birgaldo Sinaga, yang dia sangat kecewa dengan peristiwa teroris, pemboman teroris di gereja yang di Samarinda Pak, yang Trinity. Itu diprotes oleh Birgaldo Sinaga. Nah terus kejadian kedua, Jokowi ingin melepaskan Abu Bakar Ba'asyir karena dia sudah tua. Coba, ya kalau kata pendukungnya Jokowi sih, ini lebih politik antara pihak dari Jokowi, PDIP dengan partai-partai garis keras, partai-partai Islam begitu. Ya kita lihat aja ke depannya bagaimana. Apakah memang Bapak Jokowi itu berdiri di Pancasila, atau memang Pak Jokowi itu ya hanya melihat situasi politik dan ikut apa kata ketua PDIP begitu. Saya sih melihat arahnya ke sini semakin nggak jelas sih. Itu kekecewaan saya. Gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.